Hai guys, assalamualaikum. Cerita kali ini tuh bener-bener cerita yang di luar nalar. Nggak habis pikir begitu. Sampai pas kita baca ceritanya pertama kali, ini nggak kebayang gitu kalau misalkan ada di situ ngelihat langsung. Kisah kali ini dialami oleh seseorang yang namanya Rumi. Si Rumi ini dari kecil sampai sekarang tinggalnya tuh di Padang, Sumatera Barat. Pokoknya sekitar tahun 2007, Rumi ini waktu lulus SMA, dia ceritanya mau lanjut dong kuliah. Udah keterima tuh di salah satu kampus swasta di Padang sana. Tapi yang namanya jeda dari lulus SMA sampai masuk ke masa perkuliahan, itu kan lumayan lama, sekitar 3 bulanan lebih katanya begitu. Nah, di waktu itu si Rumi ini memang menikmati waktu senggangnya gitu, leha-leha gitu kan, nggak ada kerjaan. Kalau ada yang ngajak main ya main, kalau nggak ada ya udah di rumah aja bantu ibunya tuh beres-beres. Nah, suatu hari ada temen SMA-nya si Rumi nih. Emang mereka nih temen satu geng semasa sekolah dulu. Ada namanya Mira. Si Mira bilang katanya mau main ke rumahnya si Rumi buat curhat soal masalah pribadinya. Pokoknya dalam satu gengnya si Rumi ini tuh sebenarnya ada 5 orang. Ada yang deket banget, ada yang kayak ya udah kayak satu geng gara-gara sekolah aja gitu. Yang kalau ngumpul cuma di sekolah doang. Kalau di luar ya udah masing-masing nggak pernah ngumpul. Nah, si Mira ini tuh termasuk yang kategorinya nggak terlalu deket itu guys. Biasanya ya mainnya mereka di sekitaran sekolah aja udah. Makanya Rumi ini sempat suzon. Kayak ini tumben-tumbenan si Mira mau ngapain. Apa jangan-jangan dia mau minjem duit. Atau kenapa nih? Mana katanya mau sendirian datangnya tuh nggak sama teman-teman lain ya kan? Kita juga suka gitu ya. Kalau tahu-tahu nih, misalkan ada temen yang ngechat. Padahal kita nggak deket-deket banget lah. Terus nanya gitu kan. Tahu-tahu apa kabar? Kayak mau ngapain nih orang nih? Pasti ada maunya nih kan? Curiga gitu, suzon. Ya cuma si Rumi tetap bilang, ya udah sini main aja nggak apa-apa. Kalau dia kan lagi free nih, nggak ngapa-ngapain juga. Ya udah, pas Mira sampai nih di rumahnya si Rumi, ngobrol-ngobrol deh tuh mereka. Tapi ternyata si Mira ini terlihatnya kayak ya orangnya lagi bosen aja, pengen cerita aja udah. Soalnya mereka juga sampai sempet gibahin temen mereka yang dulu satu gengnya juga. Siapa nih di antara kalian yang modelannya suka begitu? Ada circle di dalam circle. Ya ilah. Pokoknya kalau lu lagi nggak ada di tongkrongannya, ya lu yang diomongin. Nah, setelah udah ngobrol ngalor ngidul tuh ya, sampailah tahu-tahu si Mirani cerita. Katanya dia belum mens, belum dapat 2 hari, telat gitu. Maksudnya si Mira nih, takutnya dia hamil. Lah dari awal pembicaraannya kan gibahin orang ya. Tahu-tahu si Rumi dengar masalah Mira yang kayak begitu. Kan kaget ya, nggak nyangka obrolannya bakalan ke situ. Maksudnya kok bisa? Kok tahu-tahu lu kepikiran takut hamil? Emang lu abis ngapa-ngapain? Sama siapa? Gitu kan maksudnya ya. Nggak usah terlalu parno lah, mungkin emang lagi telat aja udah. Wajar, baru 2 hari kan. Banyak itu faktornya, mungkin lu stres atau kecapean kali. Cuma nih, dengan santainya si Mira bilang, emang udah beberapa kali dia berhubungan sama pacarnya yang namanya Owi, yang masih satu sekolahan juga sama mereka lah. Si Rumi kan kaget ya, kayak, hah? Lu sama Owi sejak kapan? Dan soal alasan kenapa si Mira ini mau nih cerita ke Rumi, soalnya menurut Mira di antara satu gengnya, dia itu yang mulutnya paling gak ember dan bisa dijaga emang. Si Rumi ini cerita katanya begitu. Pokoknya waktu itu si Mira nih yakin nantinya Rumi bisa diandalkan lah. Karena si Rumi ini kemana-mana nih waktu dari SMA pun ya bawa motor. Emang apa hubungannya gitu sama orang bawa motor? Sus banget kan? Ternyata datang karena ada maunya guys. Si Mira tuh minta dianterin buat beli test pack. Emangnya kagak bisa beli sendiri? Si Mira nih maunya beli ke apotik yang cukup jauh. Pokoknya jangan yang deket daerah mereka lah. Takut misalkan tahu-tahu ada tetangga apa siapa gitu yang kenal. Ngeliat nih ngapain tuh si Mira tuh beli test pack tuh. Ntar segala ditanyain bagaimana kan repot ya. Namanya juga nih orang lagi ketakutan, lagi parnoan gitu. Akhirnya udah sama Rumi dianterin dah tuh boncengan mereka nih beli test pack. Yang ternyata orang apotiknya mah slow-slow aja. Nggak ada kayak nanyain ini tuh buat siapa. Kamu punya KTP enggak?
Nggak segitunya sih. Nah, habis udah balik nih, si Mira ini sampai nginep tuh di rumahnya Rumi. Karena pas dilihat nih di tespek, tulisannya hasil lebih akurat kalau pakai urin sehabis bangun tidur. Ya akhirnya kan Mira nginep deh tuh. Pas paginya Mira ke kamar mandi. Habis bangun tidur, Rumi yang biasanya bangun siang, jadinya bangun pagi tuh, ikut deg-degan dia, nungguin hasilnya. Pas keluar si Mira nih mukanya kayak lesu gitu guys, sambil nunjukin hasil tespeknya 2 garis. Beneran hamil dia. Refleks si Rumi kan, nanya ya, terus lu mau gimana nih Mir? Karena si Rumi mah juga bingung dia, nggak pernah berurusan dengan hal macem begini. Dibilang udah gede sih, iya, ya udah gede. Orang kan ini jatuhnya baru mau masuk kuliah. Tapi kan hal kayak begitu baru bagi mereka ya, apalagi statusnya di situ Mira belum menikah. Tapi ditanya begitu Mira kayak diem aja, lesu nggak ngejawab dia. Sampai pelan-pelan air matanya netes, nangis dia. Ya sama Mira langsung dipeluk kan, ditenangin. Tau-tau ibunya Rumi dateng nih, ngeliat kayak itu kenapa Mira nangis. Si Rumi kan kayak bilang gitu langsung spontan ngomong abis putus sama pacarnya. Ibunya bilang, oh ya udah. Terus ibunya emang langsung pergi. Nah setelah Mira udah agak tenang dan memang ya nggak nemu juga ya solusinya pada saat itu mau ngapain, akhirnya Mira pamit untuk pulang. Rumi juga jadi kayak semacam agak bingung tuh, jatuhnya itu dia kan nggak bisa cerita ke siapa-siapa juga nih, jadi beban tersendiri gitu buat si Rumi. Nah seminggu kemudian berkabar lagi tuh mereka tuh. Rumi nanyain kan, gimana kabar lu Mir? Udah bilang ke Owi belum? Tapi ternyata si Mira bilang, enggak, gue belum bilang ke si Owi nih. Susah dihubunginnya, kayak ngilang-ngilangan terus. Emang kayak nggak bisa diharapin juga sih tuh laki. Nah Mira katanya di situ berniat untuk menggugurkan kandungannya tuh guys. Dia bilang udah coba olahraga sampai kecapean, udah lompat-lompatan gitu kan, terus minum jamu-jamuan sama makan nanas, sampai si Mira kayak mukul-mukulin tuh perutnya sendiri. Stres dia. Nah, si Rumi yang tadi hidupnya lagi adem ayem gitu kan, lagi santai nunggu masuk kuliah, tahu-tahu diceritain kayak gitu kan kayak mikir juga jadinya ya. Dia ini seperti mengetahui hal yang seharusnya dia nggak ketahui. Kayak masalah orang tapi jadi ikut kepikiran. Mana sebelumnya sebenarnya si Mira kan juga kagak dekat sama dia. Tapi si Rumi juga lebih nggak tega. Misalkan kalau si bayi itu harus lahir dan dirawat sama orang tua yang memang nggak siap secara mental dan materi kayak begitu. Apalagi kalau bapaknya modelan kayak si Owi. Lah udah kagak ada harapan lah istilahnya lah. Bingung juga sebenarnya Rumi. Kenapa mau-mauan? Tapi ya udahlah ya. Hari-hari pun ini berlalu. Rumi juga udah sempet tuh nganterin si Mira untuk ngecek ke bidan. Ya waktu itu kandungannya udah menjalin 1,5 bulan. Makin bingung sebenarnya mereka ya. Karena cepat atau lambat kan orang-orang pasti juga bakal tahu kondisi perubahan perutnya si Mira. Kan lama-lama pasti kan gede. Nah kata Mira sih orang-orang di rumahnya tuh juga udah pada khawatir. Pada ngiranya si Mira ini kayak asam lambung gitu. Abisnya mual-mual mulu, muntah. Singkat cerita, sewaktu masuk ke bulan ketiga, Mira nih minta dianterin ke kota sebelah lah, buat ketemu sama orang yang dia panggil Bude. Nggak tahu tuh si Mira kenal-kenalan dari mana. Dia bilang katanya si Bude ini bisa bantuin dia untuk menggugurkan kandungannya. Ya nanti janinnya itu bisa dijual juga dengan harga yang lumayan tuh nominalnya. Maksudnya si Mira nih, udahlah dia kan emang mau ngilangin itu janin. Lah kok ini malah dibayar pula. Bukannya dia yang bayar gitu buat gugurin. Makanya si Mira pengen tuh ketemu sama si bude-bude itu. Pengen ke situ. Tapi pas Rumi dengar begitu kan kayak, hah? Janin bisa dibeli pakai duit? Ini kayak serius lu Mir? Kok kayak ada yang aneh ya? Kayak serem gitu. Nggak takut lu, hah? Jangan gila ya. Emang ada kita sering denger nih. Kalau ada yang namanya jasa gugurin bayi gitu. Walaupun ilegal kan tetap bayar itu. Tapi kok ini malah kita yang dibayar gitu. Emang ada yang begitu? Dan setahu Rumi, kalau main seenaknya gugurin gitu ya, bukan di tempat yang legal atas rujukan rumah sakit, itu kan bahaya. Gua nggak mau ikut-ikutan, kata si Rumi gitu. Tapi di situ si Mira mohon-mohon untuk ditemenin maksudnya ya. Pakai motornya si Mira kan.
biar bisa pergi jauh. Karena si Mira udah gak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Pokoknya kata si Mira tuh, dia dibilangin sama si Bude, bayaran buat tuker janinnya itu dijanjin uang 35 juta. Yang kata Mira, lumayan lah nanti uangnya juga, gue bagi kok ke lu. Hitung-hitung buat ongkos nganterin gue. Ya awalnya Rumi tetap nggak mau ya. Dia nggak peduli sama duitnya juga. Maksudnya bukan apa-apa. Ya serem aja udah. Cuma karena si Mira ini sampai nangis-nangis dan emang udah kelihatan stres gitu. Ya jadilah si Rumi mengiyakan buat nganterin si Mira. Tapi kalau ada apa-apa, lu tanggung jawab sendiri ya, kata si Rumi ya. Nah, udah dengan setengah terpaksa, jadi Rumi nganterin tuh si Mira ke rumahnya si Budehan ini nih, yang jaraknya lumayan jauh, 2,5 jam motoran lah. Nah kan lumayan tepos ya. Pas sampai lokasi, langsung tuh mereka ketemu sama si Bude. Penampilannya mah kayak ibu-ibu biasa guys. Rumahnya juga sederhana, bener-bener kayak rumah pada umumnya gitu. Gak ada tahu plang jasa berobat apa gitu, kagak ada. Ya udah, rumah biasa aja udah. Di situ Bude yang melihat Mira kayak, ya tampaknya masih kayak takut-takutan. Apalagi si Rumi juga kayak bingung gitu mukanya kan. Si Bude ini tuh bilang, gak apa-apa sayang, keputusan kamu sudah tepat kok. Daripada hal ini nanti jadi penghalang buat masa depan kamu. Abis ini pokoknya kita ke si nenek ya. Rumi kan bingung ya, ini nenek siapa lagi sih? Jadi eksekusinya bukan di sini nih, sama si Bude-Bude ini nih. Yang ternyata emang enggak guys. Dari rumahnya Bude tuh, mereka dianterin ke sebuah rumah yang jaraknya 400 meter jalan kaki. Mereka jalan agak masuk-masuk ke hutan, dimana di dalam hutan itu ada rumah yang lebih sederhana lagi. Tapi kelihatannya malah lebih nggak terawat. Dan pas mereka nyampe nih, ada nenek-nenek yang lagi panen cabai di kebunnya sendiri itu tuh. Bener-bener kayak nenek-nenek biasa, dasteran, metikin cabai gitu. Kagak ada aura-aura apa gitu. Tapi begitu masuk ke rumahnya, hawanya berasa langsung lain. Rasanya kayak dingin, tapi ngap gitu di dada. Dan terlihat emang ada tuh beberapa kendi sama wadah-wadah dari tanah liat. Isinya macam dupa, sajen, sama ala-ala perdukunan dah tuh. Setelah udah dipersilakan duduk, Bude ini langsung mengutarakan tujuan dan maksud mereka ke situ. Nenek ini sih bilang, dia bisa menyanggupi keinginannya Mira. Tapi ini pas dia lihat, usia kandungannya Mira ini masih kekecilan katanya. Yang mana si nenek ini minta si Mira untuk balik lagi deh. Tapi nanti kandungan kamu sudah memasuki bulan keempat atau bulan kelima sekalian. Karena di bulan-bulan itu si janin udah ada ruh atau nyawanya yang bisa dijadikan tumbal. Ini kan bengong ya denger ya. Ini apa-apaan nih? Oh tahu-tahu segala ada tumbal-tumbalan. Cuma ya waktu itu si Rumi masih diem aja tuh di rumah nenek. Soalnya kan kayak takut ya. Gak langsung ngomong dia. Nah abis pulang dari situ baru si Rumi langsung ngomong tuh ke si Mira. Mir, ini jujur aja sama orang tua lo. Siapa tahu ada solusi lain. Gila kamu ya kalau masih mau lanjut sama nenek dukun itu. Apalagi kalau sampai nunggu bulan keempat atau bulan kelima. Orang tuamu juga pasti keburu sadar. Karena kan perutmu pasti makin besar. Dan makin tua usia kandungan kamu. Itu juga makin berbahaya loh kalau mau digugurin. Lagian ya, itu Bude atau si nenek menjanjikan kamu duit tuh katanya, lah tapi kenapa rumah mereka biasa aja? Itu rumahnya nenek tuh juga reot. Kenapa nggak dia aja tuh yang memperkaya dirinya sendiri? Renovasi itu rumah pakai duit 35 juta. Coba pikir deh Mir. Nanti kalau kamu kenapa-kenapa, aku harus bilang apa ke keluarga kamu? Pokoknya kalau kamu tetap pilih cara ini, maaf deh, aku nggak bisa bantuin kamu lagi ya. Aku nggak setuju. Cuma sebenarnya si Mira ini tahu. Mira juga kayak bingung guys. Ragu-ragu juga dia. Abis itu kan Mira sama Rumi ini sama-sama baru tahu kalau jadinya itu katanya ditukarnya buat tumbal. Loh, tahu-tahu ini perdukunan mistis banget. Jadi tumbal-tumbalan. Ya intinya Rumi minta si Mira buat lo pikir lagi deh. Berarti kan ini juga ada waktu ya, kayak sebulan 2 bulan lagi tuh untuk nunggu usianya 4-5 bulan. Ya lo renungin deh. Tapi ternyata guys, ada hal yang justru membuat si Rumi ini kaget. Dan di luar nalar alias stres semua orangnya. Jadi si Mira nih bilang, katanya akhirnya dia memberanikan diri bilang ke orang tuanya. Dan tahu nggak orang tuanya bilang apa?
si Mira disuruh ya udah pergi deh tuh ke tempat nenek, alias emang disuruh gugurin itu kandungannya. Didukung guys sama emak bapaknya. Stres banget kan orang tua begini. Apalagi dibilang dikasih duit 35 juta kan. Jadi ada gila-gilanya nih. Orang tuanya Mira juga error. Semua satu keluarga gua rasa ya. Ya alasannya karena si Owi ini akhirnya bisa dihubungin tuh, udah dibilangin, lo bapak dari anak di perut gua, kata si Mira. Tapi si Owi ini tetap nggak mau tanggung jawab guys. Ya pastinya kalau anak itu dilahirin, otomatis tanpa ayah dan pasti jadi omongan tetangga. Bisa-bisa Mira sama keluarganya itu mendapatkan sanksi sosial. Karena jatuhnya kan Mira berarti udah berzina ya. Ditambah si Mira juga masih muda. Itu kalau dilihat dari sifatnya waktu itu tuh, kayaknya dia nggak bakalan bisa ngurus anak juga deh. Masih begajulan begitu anaknya. Jadi makanya keluarganya bilang, ya udah gugurin aja gitu ke si nenek itu. Kan serem ya. Makanya kalian jangan bandel-bandel kalau pacaran. Yang normal-normal aja. Main di tempat terang gitu. Jangan suka di semak-semak. Dan akhirnya nih, selama nunggu masuk bulan keempat, Mira akhirnya dikosin tuh. Maksudnya dimasukkan ke sebuah kos sama keluarganya. Supaya tetangga di rumahnya tuh nggak ada yang tahu guys. Karena perutnya Mira ini kan semakin membesar ya. Karena berarti ini udah jadi keputusan Mira sama keluarganya. Rumi bisa apa? Toh keluarganya Mira juga udah tahu. Malah dari keluarganya yang nyuruh. Jadi si Rumi ini sempat beberapa kali nengok tuh ke kosannya si Mira bawain makanan. Cuma kalau dilihat-lihat lagi, si Mira nih kayaknya kok santai-santai aja ya anaknya. Macem kagak ada beban atau deg-degan gitu. Kayak udah biasa aja hidupnya. Apakah karena keluarganya udah tahu nih? Jadinya dia kayak nggak punya beban gitu. Jadi lega. Ya kalau bener emang berarti nih belum siap lu jadi orang tua ya kan. Kagak ada tanggung jawabnya gitu kan. Bahkan si Mira ini sempet loh nunjukin kalau dia lagi chattingan PDKT sama cowok baru gitu. Si Mira bilang, gimana nih si cowok ini ngajakin ketemuan. Tapi kan perut gue lagi begini. Masih gede, nggak mungkin ketemuan. Nggak sabar deh ngempesin perut. Gitu kata Mira guys. Si Rumi yang denger begitu kayak ngebatin. Ini orang emang sarap kali ya. Emak bapaknya juga sama aja guys. Tapi kayak ya udahlah, nggak usah ikut-ikutan pusing gitu ya kan. Bukan urusan si Rumi juga katanya. Ya singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dan Rumi waktu itu terpaksa ikut guys. Karena kali ini tuh dia diminta langsung sama ibunya si Mira buat nemenin. Ya si ibunya Mira mah ikut juga sebenarnya. Cuma biar ada temennya Mira yang seumuran nih. Apalagi kan Rumi emang udah tahu semuanya. Ya biar Mira nggak ketakutan. Kamu temenin deh tuh si Mira. Ya udah pas udah sampai nih, mereka disuruh nunggu sampai malam hari. Di sana pastinya ada si nenek, Mira sama ibunya, Bude sama si Rumi, berlima tuh ya jadinya. Tadinya bapaknya Mira mah mau ikut juga, cuma nggak dibolehin sama si nenek karena katanya harus perempuan semua, nggak boleh ada laki-laki. Nah waktu itu tuh awalnya si Mira disuruh minum terus, minum air putih guys banyak banget. Macem kayak digelonggongin air terus sampai kembung kali tuh si Mira ya. Tapi dia nggak dibolehin pipis pokoknya, disuruh tahan gitu, nggak boleh pipis. Kembung-kembung dah tuh. Pas udah agak malaman nih, si nenek baru tuh melakukan ritual. Dia kayak merapalkan mantra. Sementara semua orang tuh fokus ngeliatin si nenek. Di sana juga udah ready sajian kembang-kembangan guys. Ada kopi hitam, sama ada satu gelas juga nih yang isinya kayak merah kehitaman pekat gitu. Yang kayaknya itu darah ayam guys. Baunya amis banget katanya si Rumi. Si nenek bilang, sehabis ini kalau kalian melihat sesuatu, diam saja. Jangan teriak atau lari. Nanti bisa mengundang kecurigaan warga sekitar. Ya Rumi kan di situ nggak tahu maksudnya apa nih. Tapi ya semua orang diem aja emang. Dan nenek menyuruh si Mira untuk melepas bajunya. Semuanya disuruh lepas. Bener-bener nggak pakai apa-apa ya. Awalnya si Mira izin ke kamar mandi dulu. Tapi nggak dibolehin sama si nenek. Dia bilang kayak, udah buka di sini aja. Di sini perempuan semua. Cuma kan gimana pun juga, Mira kayak risih dan nggak nyaman ya. Dia sempat kayak ngeliatin ibunya tuh ngelirik. Tapi si ibunya kayak manggut-manggut. Kayak mengisyaratkan,
udah ikutin aja. Ya udah di situ Mira langsung nyopotin tuh semua bajunya tuh. Pas udah polos nggak pakai apa-apa nih, Mira diminta untuk duduk bersila tuh di depan si nenek. Dan si nenek mulai mengambil satu wadah dari tanah liat yang isinya itu bunga-bungaan. Terus dilemparin tuh ke badannya si Mira. Padahal kan ini dilemparin bunga doang nih ya. Tapi si Mira kayak kesakitan gitu, kayak ngeringis. Kayak dilemparin batu apa jarum gitu. Dan perutnya Mira tuh terlihat kayak ada yang gerak-gerak sedikit-sedikit gitu guys. Kayak macam bayinya itu berontak dari dalam. Abis itu si Mira disuruh tuh makanin beberapa bunga yang tadinya jatuh ke bawah. Yang tadi dilempar-lemparin ke Mira gitu. Dilempar ke tubuhnya, terus jatuh, lalu disuruh pungutin terus dimakan. Dan Mira malah apa aja gitu makannya. Kagak ada ekspresinya gitu. Maksudnya kayak enek atau gimana, enggak. Biasa aja gitu udah mukanya. Abis itu dia dipakein kain jarik nih sama si nenek. Tapi yang ditutupin dari perut ke bawah doang. Jadi bagian dada ke atas ya polosan. Macem kayak laki-laki gitu kalau pakai sarung guys. Abis itu si Mira disuruh berdiri dan ikut nenek ke belakang. Yang lain boleh ikut pokoknya, tapi posisinya yang ngikutin itu di belakang nenek. Ternyata di bagian belakang rumah itu kayak udah disediain 2 ember guys. Yang satu ember kosong dan yang satunya lagi ini ada airnya. Cuma airnya kotor banget. Udah kotor bau lah gitu. Nggak tahu dah tuh air apaan ya. Baunya itu kayak air got yang semriwing gitu tuh. Nah, di situ nenek menyuruh si Mira untuk pipis di ember yang kosong itu. Jadi kan embernya agak gede ya, kayak ember buat mandiin anak bayi gitu. Nah, si Mira disuruh jongkok tuh di situ tuh buat pipis. Terus ya nih, mulai dari sini agak jijik nih. Yang lagi makan mending stop dulu dah. Gelas yang tadi isinya darah ayam tuh, yang baunya amis tadi itu dituangin ke dalam ember yang ada air kotor bau got tadi tuh. Lalu air pipisnya Mira tadi diserok pakai gelas bekas darah yang udah kosong. Nah, diambil tuh pipisnya. Yang mana di gelasnya kan masih ada bekas-bekas darah sebenarnya ya. Jadi bercampur sama pipisnya si Mira. Terus ditaruh aja gitu sama si nenek. Udah tuh ya. Terus Mira disuruh duduk di kursi plastik yang macem apa sih, yang bangku-bangku plastik gitu. Dan nenek itu sempat bilang, kalau kamu mual ditahan ya, supaya ritualnya lancar. Kalau kamu melihat sesuatu, diam aja. Jangan bersuara, apalagi teriak. Abis itu si nenek ini mandiin Mira pakai air yang di ember kotor itu, yang tadi udah dicampur-campur ya sama darah segala macem. Rumi dan ibunya ngeliat si Mira juga udah pucet banget gitu. Nahan baunya pas disiram nih ke tubuhnya, kan bau ya. Tapi ritualnya belum selesai di situ guys. Gelas yang tadi ditaruh sama nenek yang isinya air pipisnya si Mira tuh, tapi di sekitarnya juga masih ada bekas-bekas darah ayam ya. Mira disuruh minum nih. Baru 2 teguk ya, Mira langsung muntah-muntah. Si Rumi yang ngeliat begitu kayak juga nahan mual dia tuh liatnya. Udah langsung kayak noleh, nggak berani lihat. Ibunya Mira pun juga dari awal udah berpaling gitu, nggak berani ngeliat juga. Tapi di situ Rumi baru sadar guys, karena sedari tadi kan dia fokusnya ke Mira nih. Pas Rumi noleh gitu, nggak kuat ngeliat si Mira nih, ternyata di sekitar mereka udah banyak banget sekumpulan pocong, makhluk hitam besar berbulu, dan banyak makhluk kayak wewe gombel yang kayak perempuan tinggi deh. Rambutnya kusut berantakan, tapi panjang gitu sampai tanah. Lidahnya juga panjang. Dan yang paling kelihatan itu, maaf ya, itu dadanya gelantungan gak normal gitu guys. Dan itu banyak kayak lagi merhatiin mereka dari arah kebun. Waktu si Rumi kaget, nenek langsung kayak ngasih kode gitu. Maksudnya jangan teriak. Sementara ibunya Mira nih juga kayak baru sadar. Kayak diem aja mematung gitu. Gemeter ketakutan. Jadi pandangannya si Rumi yang abis noleh balik lagi ke Mira nih. Karena pilihannya mau lihat yang enak-enak bikin mual nih, apa yang serem-serem tuh. Udah lagi muntah-muntah begitu ya si Mira ya. Tetap dijejelin terus sama si nenek sampai habis tuh di gelas. Tapi ya pas tegukan terakhir nih dimuntahin lagi sama Mira. Yang kali itu semua isi perutnya juga keluar, benar-benar muntah gitu ya maksudnya. Dan dari muntahannya warnanya kayak hitam pekat sama kayak ada belatung kecil yang gerak-gerak gitu guys. Mira juga sampai lemes dan ngos-ngosan. Kayak banyak banget soalnya muntahannya. Abis itu udah kelar nih ya. Mira yang mendadak lemes dibopongin sama nenek buat masuk lagi ke dalam. Dan di situ nenek bilang, nggak ada yang boleh nyentuh si Mira. Nggak ada yang boleh megang maksudnya. Nenek bilang keadaannya si Mira di sini sudah suci.
nggak boleh dipegang sama siapa-siapa kecuali si nenek. Sampai semua akhirnya udah pada masuk nih, si Mira ditidurin di tengah yang beralaskan tikar. Nenek bilang lagi tuh, jangan ada yang megang Mira ya, ngobrol boleh, ngomong boleh, tapi jangan dipegang. Kelihatannya di situ Mira udah jatuh banget gitu kan, lemes gitu sambil tiduran. Ibunya nih sempat bilang, sabar ya nak, kamu pasti kuat, semua ini pasti akan selesai. Mira yang udah lemes banget kayak cuma mengangguk pelan aja. Nggak lama si nenek keluar kamar nih. Balik-balik dia bawa gunting sama baskom sedang yang ada isi potongan kepala ayam tapi masih ada darah-darahnya gitu guys. Si nenek ini sempat nanya ke Mira, udah siap? Kalau udah siap kita mulai lagi. Biasanya nih nanti rasa perutnya bakal panas ya. Kalau sakit pokoknya ditahan aja. Paling 3 menit sampai 5 menit. Abis itu kita sudah selesai kok. Kirain si Rumi sih Mira nih bakal apa sih? Kayak dipijit-pijit gitu kan perutnya. Ternyata enggak guys. Malah rambutnya Mira tahu-tahu dipotong dikit. Terus dimasukin tuh ke baskom yang tadi ada kepala ayamnya. Abis itu dicampur air kopi tuh. Dicampur sama beberapa kembang tuh yang sisa-sisa. Lagi-lagi di situ nenek kayak merapalkan mantranya nih. Sampai agak lama gitu dilihat kayak tidak terjadi apa-apa. Akhirnya si nenek bilang, nggak bisa di sini. Kita keluar aja. Si nenek minta tolong ke Bude, ke ibunya Mira sama si Rumi, buat bawa itu tikernya digulung buat keluar. Sementara si nenek tuh balik tuh, membopong si Mira untuk keluar. Mereka kembali ke halaman belakang yang tadi. Di situ, tiker udah digelar nih, di tanah. Sementara Mira ditidurin tuh di atasnya. Jadi tanah dialasin tikar aja udah. Si nenek kembali merapalkan mantranya dan meletakkan ember yang berisi udah campuran-campuran tadi tuh. Ditaruh di sebelahnya Mira. Di situ si Mira melihat makhluk-makhluk yang tadi banyak rame kayak masih cuma diem aja guys. Masih berdiri, nggak bergerak ya guys. Cuma diliatin doang dari awal tadi. Dan tampaknya malah hal itu membuat si nenek gusar. Si nenek kayak ngeliatin sosok-sosok itu soalnya sampai ngangkat baskomnya. Dan kayak ngajak para makhluk-makhluk itu untuk datang. Jadi kayak ngasih makan kucing gitu. Tapi semua sosok itu tetap diem aja. Tapi nggak bergerak sama sekali gitu guys. Akhirnya sama nenek itu baskomnya ditumpahin ke atas perutnya si Mira. Termasuk kepala ayamnya juga jatuh ke perutnya Mira. Dan kayak cepet banget sampai si Mira tuh nggak bisa ngelihat gitu pokoknya. Tahu-tahu sosok-sosok wewe gombel tadi tuh udah ngerebutin si Mira, pada ngejilatin itu perutnya Mira yang habis disiram. Tapi pocong dan makhluk hitam besar berbulu tetap masih diem aja. Cuma liatin dari jauh. Ya itu pasti merinding ya kalau lihat langsung. Sementara si Mira kayak meringis kesakitan, kayak teriak-teriak dia. Tapi teriaknya tetap berusaha ditahan. Supaya nggak kedengeran warga sekitar guys. Dan lama-kelamaan makhluknya makin banyak sampai Mira ketutupan. Ibunya Mira langsung nangis-nangis ngeliat anaknya begitu guys. Cuma kedengeran suaranya aja itu nangis-nangis. Si Rumi soalnya sampai tutup mata dan gak kuat dia ngeliatnya. Mira yang rintihan kesakitannya itu dari awal ditahan, makin kayak terdengar keras. Si nenek langsung bilang kayak, diam, udah gak apa-apa, jangan berisik, nanti ada yang dengar. Bayi itu sedang dimakan, kamu diam saja. Setelah kira-kira 20 menitan lah ya, makhluk-makhluk itu pergi tuh satu persatu ke arah kebun tadi tuh, terus menghilang. Berarti ini si nenek tipu-tipu ya, katanya 3-5 menit. Tahu-taunya kelar sampai 20 menitan. Dan nenek bilang kalau semuanya sudah selesai. Mira disuruh pakai baju lagi. Terus ibunya Mira nih dikasih kayak amplop coklat gitu. Dia bilang ini uangnya. Dilihat isi amplopnya bener, uang 3 gepok lebih. Pokoknya abis itu mereka diperbolehkan untuk pulang. Udah itu aja guys. Tapi masalahnya dia lihat nih perutnya Mira keadaannya kayak masih sama, masih besar. Jadinya si ibu ini sempet nanya, terus ini gimana nek? Kok perutnya Mira masih kayak ada isinya? Ya memang masih besar, nggak bisa langsung kempes, perlu proses. Ditunggu aja pokoknya, kata si nenek. Ya udah, pulanglah mereka nih di tengah malam ke kosnya si Mira. Karena kan prosesnya Mira nih perutnya masih kayak gede, masih kelihatan orang hamil. Jadi belum berani dibawa pulang ke rumah sama ibunya. Ya bahaya kalau ketahuan sama tetangga. Rumi pun saat itu disuruh nginep juga tuh di situ tuh, nemenin si Mira. Karena kan ya kamarnya nggak cukup kalau ibunya disuruh nginep di situ juga ya, nggak muat. Jadi cuma bisa tidur berduaan doang guys. Kalau gua nih jadi Mira mah mending gua pulang. Suruh ibunya sendiri lah yang jaga, jangan mau duitnya doang tapi anaknya sendiri ditinggal gitu. Apalagi si Mira nih posisinya kayak orang linglung gitu guys. Ditanya kayak, kamu ngerasain apa?
butuh apa? Nggak jawab. Dia diem kayak nahan kesakitan terus bengong aja. Jadinya si Rumi kan kayak semacam apa ya? Standby aja tuh di kosnya si Mira. Sementara Mira tidur, Rumi ya bergadang. Takutnya ada apa-apa itu sama Mira kan. Tapi ya namanya mungkin kecapean, gak sengaja Rumi juga akhirnya ketiduran guys. Cuma pas tidur dia denger kayak ada suara orang lagi makan. Makannya kayak ngecap gitu. Kayak gitu guys. Dikira ya itu Mira kan. Tapi pas melek, si Rumi nih ngeliat ada sosok Oe Gombel yang seperti di rumah nenek tadi. Lagi ngejilatin lagi tuh perutnya si Mira. Tapi kali ini sosoknya cuma satu aja guys. Dan Rumi sih nggak tahu ya itu sosok Oe Gombel yang sama kayak tadi atau enggak. Soalnya nggak bisa bedain juga, nggak berani ngeliat dia. Jadi pas kayak, itu apa? Langsung merem lagi si Rumi. Dia tahu dia nggak boleh teriak atau nggak boleh gimana-gimana, udah diem aja. Sampai kira-kira udah lama nih kayak suara-suara udah nggak kedengeran lagi pokoknya. Selama itu si Rumi bener-bener nggak berani buka mata guys. Pas udah nggak kedengeran apa-apa baru kayak nengok. Udah nggak ada nih. Di situ perutnya si Mira nih, itu kelihatan kayak merah gitu kulitnya guys. Kayak habis ditabok, tapi posisinya perutnya si Mira udah agak kempesan sih. Walau nggak kempes-kempes banget. Cuma agak mengecil dari yang sebelumnya. Rumi mikir, oh mungkin udah mulai bereaksi tadi tuh, dimakan lagi kali sisa-sisa janinnya sama makhluk yang tadi. Cuma kan Rumi kayak rasanya, duh, gue mau pulang aja deh. Dia nggak nyangka kalau sampai harus melihat hal seperti itu. Tapi tahu-tahu ser gitu ya. Dari kasurnya si Mira, di spraynya tuh rembes darah banyak banget guys. Ya Rumi panik dong. Langsung nelfon ibunya si Mira. Yang nggak lama datang tuh ibunya sama ayahnya Mira juga datang. Bawa si Mira ke rumah sakit tuh langsung. Dan tensinya Mira tuh tinggi banget guys. Dan dari hasil USG diketahui kalau bayi dalam kandungannya Mira itu sudah meninggal. Jadi harus dilakukan operasi. Setelah dioperasi nih, keadaannya Mira itu malah dinyatakan kritis guys. Ya sampai 4 hari harus dirawat di rumah sakit secara intensif. Tapi habis itu Mira meninggal. Duit yang dikasih nenek itu 35 juta habis buat biaya rumah sakit itu guys. Yang ujung-ujungnya juga semua orang jadi tahu kalau Mira ini meninggal setelah melahirkan bayinya. Yang mana bayinya meninggal duluan juga ya. Meninggal dalam kandungan. Karena dari rumah sakit kan jelas keterangan meninggalnya tuh kenapa. Di rumah duka juga ditulisnya kan demikian ya. Ya tapi orang-orang pada nggak tahu nih cerita di balik pengguguran yang dilakukan sama si Mira. Orang-orang pokoknya di situ tuh menghujat si Owi. Yang mana si Owi ini kan bapak dari anaknya si Mira sebenarnya kan. Karena sampai Mira dikubur nih, Owi ini nggak pernah muncul sama sekali oh guys. Nggak datang juga. Ya keluarga dari Mira pun sebenarnya juga nggak pernah nuntut sih. Nggak mau membahas apapun mengenai si Owi ini. Kayak udah lepas aja. Udah capek gitu ngurusinnya. Dan perihal neneknya itu juga nggak diungkit. Maksudnya nggak dituntut atau nggak diapa-apain gitu. Soalnya percuma juga kalau misalkan mau dilaporin kan. Pertama, Mira udah nggak ada. Dan kedua, mau nuntut juga gimana? Semua atas dasar persetujuan mereka juga gitu kan. Orang tuanya lebih kayak lemes dan bingung guys. Aib yang di awal mau mereka tutupi malah kebongkar dengan sendirinya dengan akhir tapi yang seperti itu guys. Sebenarnya masalah semuanya ini belum berakhir guys. Masih berlanjut. Setelah pokoknya Mira dikuburkan nih, sekitar 5 harian si Rumi baru sadar kalau ada jaketnya si Mira yang tertinggal di dalam bagasi motornya si Rumi. Waktu itu sempet nitip emang dan lupa diambilnya. Rumi juga belum buka-buka bagasi. Jarang kan, nggak ada apa-apaan juga di bagasi motor. Nah pas ngeliat begitu si Rumi bermaksud buat ngebalikin ngasih ke ibunya Mira, cuma waktu itu konteksnya si Rumi ini udah masuk perkuliahan ya. Jadinya dia ke rumah Mira nih setelah selesai kuliah tuh sore-sore. Sampai sana pas maghrib, ngetok-ngetok pagar gitu kan. Nggak ada yang bukain. Terlihat juga rumahnya Mira ini kayak kotor gitu guys.
kayak nggak keurus. Banyak daun-daun jatuh gitu di halamannya. Nggak disapuin tuh semuanya. Pokoknya kelihatan kayak apa ya? Nggak kerawat lah ya. Di situ tapi ada mobil terparkir nih. Tapi mobilnya juga kotor. Kayak nggak pernah dicuci. Namun kan berarti ada orang di dalam. Soalnya ada mobilnya diparkir. Lagi ngetok-ngetok pagar nih. Si Rumi yang awalnya suaranya pelan, kayak permisi, nggak ada yang keluar. Permisi gitu. Tapi masih sepi. Teriak dia. Lama-lama ngegas nadanya. Permisi. Tahu-tahu ada suara ketawa guys. Si Rumi kan langsung kayak ketakutan ya. Kaget malah dia. Mana dia sendirian di situ. Maghrib-maghrib pula. Di sekitarnya juga terlihat sepi, nggak ada orang. Langsung mau naik motor tuh dia. Tapi pas mau nyalain gak nyala-nyala. Mogok nih motornya nih. Pas dia lihat ke spion, ada Mira itu duduk di belakangnya. Senyum gitu. Terus dia langsung natap kaca. Jadi tatap-tatapan itu di spion. Sambil ketawa lagi jelas banget. Pas di belakang kupingnya Rumi langsung. Rumi refleks, langsung merem sambil baca doa. Gemeteran dia, nge-freeze, nggak bisa kabur. Pas suaranya udah hilang, Rumi beraniin diri buat melek lagi. Dan ternyata udah nggak ada guys sosok Mira di bangku belakang. Ya udah di situ Rumi coba dorong motornya tuh sambil ketakutan. Baru beberapa meter kedengeran lagi suara ketawa. Dan Rumi lihat ada sosoknya Mira lagi duduk tuh di atas pohon yang ada di dalam halaman rumahnya. Pakai kain jarik batik disarungin dari bawah gitu guys. Tapi bagian atasnya nggak pakai apa-apa. Dan dadanya Mira sampai kayak gantung kebesaran. Tapi nggak sebesar Wewe Gombel yang pernah dilihat sama Rumi juga sih. Wajahnya masih merah. Tapi wujudnya kayak begitu. Katanya si Rumi yang lagi ketakutan. Langsung dia dorong motornya tuh sambil agak lari. Pergi dorong sampai agak jauhan. Pas sudah nemu jalan agak rame, di starter lagi, baru bisa nyala tuh. Ya udah ngibrit dia pulang. Dan sampai sekarang pun Rumi juga nggak paham sih. Yang dibilang di awal tuh janin buat tumbal, ini tuh maksudnya buat tumbal apa? Apakah ini Mira meninggal ada hubungannya dengan pertumbalan itu? Atau memang murni karena pendarahan gitu? Gimana menurut kalian? Oke guys, terima kasih yang udah nyimak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.